Perhatikan di sini ada dua ikan lumba-lumba. Yang di sebelah kiri ikan lumba-lumbanya kepalanya muncul di atas permukaan air. Sementara ikan lumba-lumba yang di sebelah kanan dia itu berada di dalam air. Nah, apakah besar tekanan zat cair yang dialami lumba-lumba ini sama? Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua orang penyelam. Apakah besar tekanan zat cair yang dialami penyelam ini sama? Tekanan hidrostatis. Apa kira-kira pengertian dari tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang bekerja pada benda apabila benda itu berada di dalam zat cair. Semakin dalam benda di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sama dengan Rho Zc artinya massa jenis zat cair kali G artinya percepatan gravitasi bumi kali H artinya kedalaman. Nah, pH artinya adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal disingkat PA. Sedangkan Rho Zc sama dengan massa jenis zat cair dalam satuan SI, kilogram per meter kubik. H sama dengan ketinggian benda terhadap permukaan atas cairan dalam satuan meter. Dan terakhir G sama dengan percepatan gravitasi bumi dalam satuan SI, meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bejana berikut. Di sini ada 4 titik, titik A, B, C, dan D berada di dalam suatu zat cair, di mana bejananya berbeda-beda bentuknya. Sekarang, bagaimana perbandingan tekanan hidrostatis yang dialami oleh keempat titik ini? Ayo, coba dipikirkan. Yang mana yang paling besar tekanannya atau yang paling kecil? Atau samakah? Kita lihat. Di sini bahwa kedalaman A sama dengan kedalaman B sama dengan kedalaman C sama dengan kedalaman D. Nah, dengan demikian bahwa tekanan hidrostatis di A tentu sama dengan tekanan hidrostatis di B, juga sama dengan tekanan hidrostatis di C, dan sama juga tekanan di hidrostatis di titik D. Apa yang menyebabkan keempat titik ini mengalami tekanan hidrostatis yang sama? Jawabnya adalah karena kedalaman mereka sama. Jadi tidak tergantung kepada bentuk bejananya. Nah, coba perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada 4 ikan, yaitu ikan X, Y, Z, dan W. Berada di dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Kalau dilihat gambarnya, berarti ikan yang paling dalam adalah ikan yang mana? Tentu adalah ikan Z. Nah, sekarang, bagaimana perbandingan tekanan hidrostatisnya? Ayo. Nah, tekanan hidrostatis itu tergantung kepada kedalaman. Kalau kita lihat ikan-ikannya, yang paling dalam itu adalah Z, kemudian Y, kemudian ikan X, dan kemudian ikan W. Karena kedalaman
itu diukur dari permukaan. Makanya yang paling dalam itu adalah ikan jet. Dengan demikian, maka tekanan hidrostatis yang paling besar itu dialami oleh ikan jet. Dengan demikian dapat dituliskan tekanan hidrostatis ikan jet lebih besar dari tekanan hidrostatis ikan Y dan lebih besar dari tekanan hidrostatis ikan X, lebih besar dari tekanan hidrostatis ikan W. Coba kalian perhatikan lagi, di sini ada 4 bendungan. Ada bendungan A, ada bendungan B, ada bendungan C, dan ada bendungan D. Keempat bendungan ini digambarkan hanya penyangga yang di sebelah kanannya saja. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bentuk bendungan manakah yang tepat? Ayo, yang mana yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B. Kenapa ya? Karena bendungan B dia didesain paling bawahnya itu lebih tebal. Kenapa? Untuk bisa menyangga airnya. Karena dengan bagian bawahnya dibuat tebal, berarti dia bisa menahan air lebih kuat. Karena bagian bawah dia mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar oleh airnya. Gitu ya. Sekarang prinsip bejana berhubungan. Apa maksudnya bejana berhubungan? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada bejana berhubungan yang menghubungkan pipa A, B, dan C. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bahwa permukaannya adalah sama tinggi. Sekalipun bentuk bejananya berbeda-beda ukurannya. Nah, permukaan zat cair yang sejenis dalam suatu bejana berhubungan selalu mendatar dan sama tinggi. Sama juga halnya dengan gambar berikut. Di mana di sini ada bejana berhubungan yang menghubungkan 4 pipa A, B, C, dan D. Di mana kalau kalian perhatikan permukaannya adalah sama tinggi. Bentuk tabung tidak mempengaruhi keadaan zat cair dalam suatu bejana berhubungan. Perhatikan bejana berbentuk U pada gambar, di mana pertama-tama bejana berbentuk U ini diisi dengan air yang warnanya kuning, di mana awalnya tinggi permukaan di sebelah kiri sama dengan tinggi air di sebelah kanan. Tetapi karena permukaan di sebelah kanan diisi dengan minyak, maka airnya itu turun di sebelah kanan dan naik di sebelah kiri. Dengan demikian terjadilah perbedaan ketinggian permukaan air sebesar HA, yaitu selisih permukaan kiri dan kanan. Nah, sementara tinggi minyak yang dimasukkan adalah setinggi HB. Nah, dengan demikian, tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatik di titik B. Kalau kalian perhatikan gambarnya. Kenapa sama? Karena titik A dan titik B pada gambar itu berada pada kedalaman yang sama. Nah, menurut hukum Archimedes, bahwa jika dua buah benda berada pada kedalaman yang sama, dia akan mengalami gaya hidrostatis yang sama besar. Ya. Dan demikian, persamaannya dapatlah dituliskan Rho A kali HA sama dengan Rho B kali HB. Rho A artinya massa jenis air kali kedalaman titik A
sama dengan Rho B, massa jenis minyak maksudnya, dikali dengan kedalaman titik B. Nah, apabila di dalam bejana berhubungan terdapat dua jenis zat cair yang berbeda, maka ketinggiannya tidak sama. Demikianlah penjelasan tentang tekanan zat cair ataupun tekanan hidrostatis. Terima kasih telah menonton.